Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bobi Arnawan tentunya di Gaya Senja. Berkat dukungan dari kalian semuanya, program podcast Gaya Senja ini terus bersama saya malam hari ini seorang pengusaha muda yang akan memberikan atau membagikan kisah perjalanan usahanya. Langsung aja dengan Bang Suhar Mustafa. Bang Suhar Mustafa. Kita ngobrol dulu tentang siapa sebenarnya Bang Suhar. Abang asli di aja Bang? Saya dari Tanjung Pinang Bang. Dari Tanjung Pinang Bang ya. Bukan asli sini dong? Saya bukan asli sini Bang sebenarnya Bang. Diusir juga dari Tanjung Pinang? Ya kira-kira seperti itulah Bang. Seperti itulah. Abang udah lama masuk Jumajan? Sejak kapan? Alhamdulillah baru 10 tahunan lah Bang. Langsung buka usaha atau punya profesi lain? Saya jalan-jalan aja dulu Bang. Saya pantau-pantau. Capek? Nggak capek? Lumayan juga, besar juga nih Jumajan ya Bang. Oh rupanya nyebrang laut nih, Masya Allah Bang. Berenang enggak? Tidak lah Bang, berenang tak sampai. Dari Tanjung Pinang ke sini pakai apa tuh? Dulu saya 10 tahun yang lalu tuh. perintis Bang. Perintis tuh guys. Pelni juga, milik Pelni gitu Bang ya. Ya kira-kira Macam langsung ke Jemajani, tujuannya jalan-jalan aja atau jalan, lihat ya. Seperti apa Jemaja kan. oh gitu ya. Ya. Abang tahu Jemajani dari mana dong? Pulang dari saudara Bang. Oh di Tanjung Pinang tuh. Ya. Waktu di Tanjung Pinang ada yang cerita-cerita lah Ya, Jemaja ada tuh gitu. cerita-cerita. Dia udah pernah sampai duluan gitu. Ya. Saya punya kawan tuh di Anambas Bang. Jemajani bagian dari Anambas guys. Mungkin abang maksudnya Terempa Ya. ibu kota. Kira Letung ini kampung dia juga. Jadi rupanya masih nyebrang lagi. Ya udah, saya di Letung aja lah dulu Bang. Oh jadi sejak itu di sinilah terus. Ya sinilah kan. Rupanya tak ketemu saya Bang sama kawan saya itu Bang. Tak ketemu. Rupanya harus nyebrang lagi, berjam-jam lagi. Wah saya pikir lebih baik stay dulu lah di Letung ini kan. Nah, mau buat apa gitu kan. Ya. Setahun abang di Jemajani jalan-jalan aja. Ya. Selama setahun tuh jalan-jalan Ya. aja. Nggak bareng-bareng, duduk-duduk nggak. Jangan Bang. Juga Bang. Oke. Jadi waktu itu setelah setahun pulang ke Tanjung Ya, Pinang. pulang ke Minang Bang. Nah, terus dapat ide usaha itu kapan, di mana gitu? Karena barang-barang yang dijual itu dari Pinang kebanyakan. Oh karena abang basicnya dari Tanjung Pinang. Ya. Abang melihat peluang itu gitu. Ya. Jadi Karena kelangkaan barang di sini atau gimana maksudnya itu abang ngelihat apa gitu kok bisa ada peluang jualan karena basic abang memang pedagang di Tanjung Pinang. pernah orang tua berdagang Bang. Oh berarti dari orang tua memang Ya. udah ada darah Ya, gen-gen pedagang lah ya. kira-kira begitu lah Bang. Jadi ya masalahnya kan dicoba-coba gitu kan. Pedagang. Ya. Jadi akhirnya ngambil keputusan untuk berdagang di sini. Ya, mau Setelah kembali ke Tanjung Ya. Pinang tuh. Ya, Itu abang udah berkeluarga? belum Bang, masih bujangan saya Bang. 10 tahun yang lalu itu? Ya, Betul lah. iya Bang. Ya, Jadi jenis usaha apa nih yang abang lihat peluangnya di Jemajani waktu itu? ya. Atau sampai sekarang kayak gitu? Waktu itu Bang, yang datang duluan itu ibu saya. Ibu udah duluan di Jemaja, udah buka usaha. Masih mau coba juga. Usaha jenis apa? Pertama kali itu jual cabai Bang. Oh cabe ya? Iya, cabai aja Bang. Cabe yang didatangkan oleh ibu nih dari Tanjung Pinang juga. Iya, betul. Kenapa di Jemajani nggak ada cabe? Oh, saya waktu itu Ini bariku nih ada nih. Nih, punya kebun berapa ribu Iya. hektar. Cabe aja isinya. waktu itu masih inilah Bang, nggak banyak kan. Oh ada. Tani cabe di Jemajani ada. Ya, betul. Nggak banyak tapi kan Harga bagaimana? harga lumayan juga Bang, Tinggi Bang dibandingkan dari Tanjung Pinang. dibandingkan dengan Tanjung Pinang Bang. Oke. Gitu ya. Iya. Jadi ibu duluan di sini terus dagang cabe. Iya. Coba-coba cabe dulu. Cabe Ya, aja dulu yang cabai lain aja nggak? dulu Bang, satu macam itu aja cabai. Cabe aja. Cabe Terus merah. abang dari Tanjung Pinang tuh melihat pengalaman ibu tuh berhasil gitu jualan Ya. cabe. Langsung abang ambil keputusan jualan ganja. Oh sayur gitu. Di Jemajani. Ya betul Bang. Mengikuti itu tadi tuh ibu yang udah duluan tadi tuh ya. Di Ya. Jemajani.
Nah, terus ngambil keputusan itu langsung pindah atau cuman dagang aja, diem aja? Dagang dulu bang. Oh dagang dulu, terus Ya, dagang habis dagangan balik Pinang gitu. Terus balik mana sih? Pinang, belanja, bawa lagi ke sini bang, ke Letung, ke Jemajani. Pakai transportasi apa tuh? Pakai transportasi kalau ada apa perintis waktu itu bang ya. Heeh. Kita nih perintis. Oh dengan abang sekalian ikut? Ya. Oh abang balik kayak gitu ya? Nanti kalau misalnya perintisnya agak lama, kita jadwalnya itu ada kapal pelni, misal seperti waktu itu tuh Bukit Raya gitu kan. Dengan tempo waktu yang tidak terlalu lama, kita balik lagi ke Pinang. Nanti jumpa jadwal dengan perintis lagi, kita berangkat lagi ke perintis gitu bang. Belanja di Tanjung Pinang gitu Ya. ya? Belanja Tanjung Pinang, sayur-sayur tuh ya? Sayur-sayur. Macam-macam jenis sayur lah ya, nggak ada Ya. nggak ada maksudnya itu Ya. petani-petani Ya. sini nggak nanam, belanja di Tanjung Ya. Pinang, bawa ke Letung ini, Letung ini di kotanya Jemaja guys, Pulau Jemaja ini, terus jualan habis, Ya. berangkat lagi ke Tanjung Ya. Pinang gitu-gitu terus ya? Ya gitu. Belum menetap tuh di sini tuh? Belum. Ya maksudnya tuh tidurnya, makannya, apa namanya, tinggalnya di mana dong? Kak nggak mungkin satu hari habis langsung berangkat. Inilah sewa tempat. Oh sewa. Oh, inilah kamar apa kan? Oh gitu ya? Ya. Di pasar. Nah, daerah pasar lah kan. Daerah pasar gitu lah ya. Kendala yang paling sering abang temui gitu? Kendala itu ya rata-rata di transportasi kita lah bang. Permintaan makin banyak kan. Jadi waktu jadwal kapal itu kadang-kadang tambah, apalagi musim angin kencang gitu kan. Oh iya, ini kita udah mau menyambut ini nih ya. Ini biasanya Desember nih ya. Desember nih. Musim utara guys. Musim utara tuh gelombang tinggi gitu bang. Itu jadi kendala tuh ya. Nah, jadi kendala juga. Itu alam ya, nggak kendala alam. Maksudnya itu di luar dari kendali kita. Ya. Tapi menyangkut masalah transportasi ini, abang betul-betul mengandalkan dua tadi aja. KM Bukit Raya, Perintis. Kapal-kapal Ya, lokal nggak ada. Sekarang ini kan Dulu, dari dulu. Kalau dulu ya saya pakai itu aja. Dua itu aja. Dua itu aja. Tapi kalau sekarang kan Sekarang sudah bertambah transportasi. Cuma kita kan kena ongkos lah. Mahal. Lumayan mahal lah bang. Berapa? 1 kilo tuh 10.000 bang. 1 kilo itu ongkosnya 10.000. Bisa 10.000 bang ongkosnya bang. Cabai misalnya kita beli, ya kita bawa dari sana tuh dari Tanjung Pinang, timbang 10.000 1 kilo ongkosnya. Ya. Itu pakai ferry lah bang, ferry cepat kan. Oh pakai ferry ya, sekarang udah ada ferry ya, ferry cepat ya. Cepat. Itu mungkin yang menjadi salah satu sebab harga barang itu jadi tinggi. Napasnya. Karena distribusinya, biaya distribusinya yang tinggi. Itu baru ferry-nya, belum lagi angkutnya lagi dari pelabuhan gitu-gitu ya. Itu salah satu sebab. Berarti kalau sekarang ini kendala udah kayaknya masalah transportasi udah nggak lagi lah, karena udah banyak. Udah banyak lah kan. Jadi kapal kargo juga ada masuk kan gitu. Ya. Sering juga nitip. Sering juga bang. Oh selain ferry. Ya, selain ferry. Kapal kargo. Ya. Itu tadi ya. Intis ya kan. Memang mengandalkan di kapal ferry lah bang. Oh saat ini abang lebih mengandalkan ferry kan? Ya. Karena waktu keberangkatan itu sampai ke tujuan itu tidak terlalu lama. Kita menjaga barang itu supaya tetap sampai segar. Tetap segar gitu. Oh gitu. Nah, ya kalau dibandingin pelni, dibandingin perintis masih jalan? Perintis masih bang. Oh masih jalan, ya. masih pakai juga tuh jasa mereka tuh. Sekarang kita nggak pakai bang. Oh udah enggak ya? Udah jarang pakai lah karena biayanya. Kalau harga, ongkosnya maksudnya tuh pelni sama ini sama ferry tadi. Jadi kalau kita hitung-hitung bang, kalau pakai perintis itu agak mahal juga kita bang kena ya bang. Sebab? Disebabkan mau turun barang di pelabuhan sudah pakai buruh, pakai sampan, naik lagi. Pakai buruh lagi, dia tidak sandar bang di Pinang itu bang. Oh di Tanjung Pinang itu dia nggak sandar ya, berarti kita harus antar ke laut lagi. Kalau muat di pelabuhan tuh agak rumit. Gitu bang ya. Iya. Ya tadi nih, itu tadi tuh ya ternyata nggak mudah juga bang ya membangun usaha kayak gitu tadi tuh ya. Ya dalam rangka untuk melayani, memenuhi kebutuhan masyarakat tadi itu ya. Ya. Besar bang. Dalam 1 bulan itu rata-rata habis berapa banyak? Kayak contohnya cabai lagi gitu. Cabai kalau lagi rame-ramenya itu. Oh ada musim orang makan cabai. Oh bulan ini orang banyak makan cabai. Iya kalau ada musim.
musim-musim harga lagi tinggi ya kurang lah. Oh gitu. Ya kalau harga-harga Ya itu apa sebabnya kok bisa tinggi ya bisa rendah? kita harga itu dipengaruhi dari Memang dari sumbernya sana dari harganya udah sumbernya tinggi. bang. Dari sumbernya juga bang. Dari Tanjung Tinggi. Pinang memang udah tinggi Ya harganya. dari Tanjung Pinang tuh kadang harganya sudah tinggi. Artinya harga itu salah satu yang menyebabkan dia begitu tinggi itu bang, khususnya cabai tadi itu berdasarkan itu sebabnya itu tadi ya, Ya. transportasi, kelangkaan barang seperti Ya. itu gitu ya. Ada juga tuh ya masanya tuh ya. Ada Barang tuh kosong gitu ya di sana. barang kosong, terus barang kurang bagus gitu kan. Kalau barang dari sana itu dari Pinang tuh sampai kurang bagus kita pun susah juga mau belanja gitu kan. Tak bisa juga kita ambil kan, kita beli. Oh gitu ya. Ya kadang mempengaruhi juga bang, barang itu mahal karena barang yang sampai di Tanjung Pinang tuh kadang dalam kondisi yang kurang kurang baik lah. Oke bang. Berarti tadi itu kendalanya yang abang hadapi selama ini salah satunya itu. Ya. Terus ya ferry lah menjadi andalan ya karena dia cepat. Ya. Barang yang abang usahakan ini kan barang yang mudah rusak ya. Iya udah rusak. Kayak cabai, sayur, Ya gitu. sayur-sayur. Makanya andalannya itu. Andalnya. Mode yang lain nggak pernah coba kayak pesawat kayak gitu kan kita punya nih. Pesawat belum Ongkos pernah lagi coba tinggi. bang. Oh belum pernah coba. Tapi abang udah pernah Ya survei gitu. dengar informasinya ya agak tinggi daripada ferry ongkosnya. Dikhawatirkan nanti susah pula kita mau jualnya kan. Tapi bisa Bisa aja ya. bisa. Ada berapa pula lagi ongkosnya? Ferry Ya. 10.000 sekilo. Ferry 10.000. Mak, cabai naik pesawat, Pak. Kita jarang-jarang ya. Iya bang, cabai itu selalu naik pesawat bang. Kadang-kadang kalau di Pinang tuh cabai kalau terlambat dia naik pesawat bang. Lanjut balik lagi tadi tentang tips bang. Bagaimana tuh agar barang ini tetap segar kayak gitu? Ya. Selama maksudnya tuh sawi tadi tuh dalam freezer freezer kita tuh di rumah tuh bisa bertahan misalnya selama 20 tahun gitu. Oh iya. Ada nggak caranya? Bisa jadi fosil bang ya. Ya mana tahu kan abang punya Jadi tips ya. kalau sayur sawi itu Contohnya sawi gitu ya. Apa? Kalau sawi kita simpan dalam kulkas itu paling lama bisa bertahan berapa lama gitu? Paling lama sekitar 2000 tahun. Ya. 2 mingguan bisa oke lah bang. 2 minggu ya. Dengan Ya. cara macam mana? Caranya bagaimana? Ya ini 2 minggu memang ya nggak akan seperti kita awal beli gitu kan. Tapi setidaknya masih aman Setidaknya untuk dikonsumsi. masih ada yang bisa dikonsumsi lah gitu kan. Kalau saya menyimpannya begitu sampai sawi itu kita harus beli pertama kalinya kita beli itu sawinya jangan dalam keadaan basah. Kalau kita beli dari Tanjung Pinang gitu kan. Pastikan barang itu waktu kita beli itu nggak basah. Ya gitu. nggak basah. Macam mana cara memastikannya? Berarti abang harus pilih gitu. Ya kita harus pilih sawi itu hijau gitu kan. Ayam keadaan segar. Nah kita mau beli simpan untuk di rumah. Kalau kita nggak punya kulkas, nah belinya pagi, sore hari kita siram sayurnya bang. Siram? Ya, kita mandikan lah istilahnya. Mandi sore. Gitu aja. Mandi sore tapi. Atau telepon bomba suruh siram. Boleh juga tuh bang. Boleh juga. Jadi gitu bang ya. Kita disiram aja. Kalau bisa batang potongan bawahnya itu jangan basah bang. Oh pangkalnya itu nggak boleh basah? Karena dia rentan busuk bang. Oh itu contohnya kalau sawi itu ya. Kalau cabai gimana? Kalau cabai ya kalau cabai nggak gitu bang. Kalau cabai paling kita beli, nah kita bungkus dengan kertas, masuk dalam kantong plastik. Kertas dulu. Ya. Plastik lain lagi. Ya. Baru masuk freezer. Ya masuk, jangan freezer bang, kulkas biasa bang. Oh kulkas rumah tangga gitu lah ya. Kulkas rumah tangga. Oh gitu, suhu. Jadi sejuk lah. Sejuk aja bukan beku ya. Kalau beku nanti sayur kita bang jadi es krim bang. Silakan nikmati es krim cabai. Gitu bang, itu yang biasanya tipsnya itu supaya menjaga kualitas maksudnya itu sayur itu tetap segar gitu. Ya bisa kita ambunkan jadi segar. Nah, malam kita taruh di tempat kita taruh di luar kayak gitu.
taruh di luar, kita tidur. Besok pagi ya tinggal nampannya aja. Sayurnya entah kemana. Kalau tidak ada kulkas ya, itu kalau ada kulkas bisa masukkan kulkas. Jangan terlalu basah kalau mau masukkan kulkas, biar dia airnya turun dulu. Lembab-lembab lah dia. Oh, lama setelah disiram tadi tuh Iya, ya. lembab-lembab. Oh, Boleh gitu. masuk kulkas. Jadi sayur itu insya Allah besoknya pun masih dia Tetap segar, gitu ya. segar, fresh dia. Tetap fresh. Oke, Bang. Ah, bicara masalah itu tadi ya, itulah Abang udah sharing tentang persoalan yang apa pernah Abang hadapi, ya kan, tentang distribusi barang. Kemudian barang ini juga yang Abang jualnya kan risiko rusaknya kan juga tinggi ya. Berarti memang harus maintenance, memang punya metode-metode yang thank you lah Abang mau berbagi tips triknya itu supaya tetap segar, tetap aman untuk dikonsumsi minumannya beberapa hari ke depan. Terus saya mau tahu lagi nih sedikit Bang, dibandingkan jenis-jenis usaha lain, kenapa itu gitu Abang memilih usaha itu? Misalnya kenapa nggak Abang memilih bisnis tambang aja mungkin ya kan? Kenapa saya gitu? Ya, karena selalu ketemu itu kali Bang ya. Oh, bukan masalah peluangnya yang besar, Ya, karena peluang cuannya gitu. ya, karena peluang sayur ini dibutuhkan setiap hari gitu loh. Oh, perputarannya Ya, guys. perputaran Cepat, itu dia cepat gitu loh. Setiap hari orang makan sayur. Tinggi Bang. Memang maksudnya itu permintaan akan sayurnya tinggi di Jemaja. Tinggi juga Bang. Apa jenis sayur apa? Ya, sayur misalnya sayur kol, Oh, gitu kan. kol. Sawi, daun bawang, daun sop, gitu ya. wortel, itu tomat ya. sawi dan daun sop ini lumayan juga Bang. Berarti memang itu tadi salah satunya tuh berarti memang benar-benar cuannya ya tinggi ya karena perputaran hariannya tuh ya, gitu ya. Nasihat nih untuk pemula, mungkin kan adik-adik ini kan ya Abang kan usia kan hari kan sudah 73 tahun. Berapa? Berapa tahun? Ya, usia nggak perlu lah ya. Artinya buat kami buat adik-adik mungkin gitu ya, yang mau meniti titian ini, misalnya tuh mengikuti langkah Abang nih. Nah, itu tuh hal-hal apa nih yang perlu dilakukan, disiapkan? Ya, kalau mau berkecimpung di dagang lah untuk menjadi pengusaha itu sayur ya Bang. Pelajari pasar itu Bang. Pelajari pasar guys. Ya, kebutuhan konsumen kita apa. Oh, survei dulu pasarnya. Ya. Apa yang paling dicari, dibutuhkan oleh masyarakat. Iya betul Bang. Itu oke Bang. Terus Bang? Ya tetap bersabar lah kalau mau berdagang sayur Bang. Karena kalau berdagang sayur. Oh, sabar aja. Iya. Sabar nggak juga? Nggak enak. Sabar ini dalam pengertian macam mana sabar? Jadi hari ini kita kedatangan barang itu bagus. Kita senang pastinya kan? Tak ada pikiran yang macam-macam lah gitu kan. Kalau besok belum tahu kita belanja, barangnya datangnya begitu juga Bang. Tadi kan Abang cerita bahwasanya Abang pergi milih sendiri gitu. Oh, sekarang enggak ya? Sekarang kan enggak. Kalau kita sekarang Abang by phone aja. Ya, by phone Bang. Ke langganan Abang gitu. Ya, sekarang by phone. Ya, Abang nggak bisa pastiin kayak gitu. Kau jualan betul lah gitu. Kau nggak tahu apa aku ini siapa. Iya Bang. Ya nggak, maksudnya tuh. Berarti kalau by phone ini nggak bisa pastiin bahwasanya barang itu dalam kualitas baik. Iya. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa Bang, karena barang itu kan terkadang dia memiliki mutu yang berbeda-beda. Oh, trip ini bagus, trip depan belum pasti bagus juga. Dari sana kita belanja bagus, belum tentu dia sampainya bagus. Oh, iya. Pernah ngalamin misalnya nih jadwal pengirimannya hari ini, tahu-tahu cancel kayak gitu-gitu? Pernah Bang. Wah, itu tuh Bang ya? Iya. Itu tuh yang harus sabar tuh ya? Iya, kita harus sabar kayak gitu. Misalkan kalau kayak Peri, berarti kalau cancel hari ini besok dong baru berangkat ya? Bisa barang besok. Udah di packing, udah masuk dalam, ya maksudnya itu dalam bagasi Peri. Iya. Pengap gitu-gitu tuh ya. Itu risiko apa yang tanggung berarti? Iya lah Bang. Alamak. Oh no. Itu yang tuh yang bikin sering rusak tuh ya. Iya. Gagal berangkat, harus kita nanggung Bang. Nah, itulah dalam kondisi yang seperti itu tuh ya, harus sabar. Itu yang work plan, hubungan baik juga dengan rekan bisnis. Dari situlah mungkin itu ya bertukar informasi, ilmu. Jadi itu udah sabar, kita harus tekun Bang. Terus tekun Bang. Tekun ini maksudnya bagaimana tuh tekun? Jadi kita harus menekuni bidang itu gitu. Kalau kita mau jual sayur ya
sayur aja dulu kita jual. Oh. Jangan kita Hari ini buka jualan sayur, besok jual lontong. salon, Oh. paginya lontong, malam bengkel ban, Iya. gitu-gitu. Enggak ya, harus ya. Kalau sayur 10 tahun yang lalu sayur, ya Iya. sayur terus. Gitu. Iya. Tekun bang ya, konsisten. Konsisten. Lanjut bang, apa lagi? Ya, kalau dari saya itu aja kira-kira ya bang. Itu Yang aja penting bang. semangat, tetap semangat bang. Itu kuncinya abang berhasil sampai hari Iya. ini. Ya. Punya Fortuner 5, Iya. di, Alhamdulillah bang. iya, punya pesawat jet pribadi Iya, 3, gitu bang. Itu guys. Iya enggak? Oke, Bang Suar, terima kasih udah datang menjadi tamu yang istimewa nih buat Gaya Senja, mau bersedia berbagi banyak tadi itu ya pada Sobat Gaya ya dimanapun kalian berada. Semoga pertemuan kami ini memberikan inspirasi lah, minimal informasi yang bisa bermanfaat buat Sobat Gaya dimanapun berada.